Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mister Sugeng ya. Di video kali ini Mister Sugeng masih akan membahas soal stoikiometri untuk mempersiapkan UTBK. Ya, jadi di sini soalnya adalah pembakaran sempurna 6 gram cuplikan yang mengandung senyawa hidrokarbon itu menghasilkan 4,4 gram gas karbon dioksida. Yang ditanya persentase massa karbon dalam cuplikan tersebut ya. Jadi di sini ada cuplikan sebanyak 6 gram ya. Cuplikan ini mengandung C karena di situ yang ditanya adalah persentase massa C. Oke, jadi 6 gram cuplikan, 6 gram cuplikan ya. 6 gram cuplikan mengandung ini mengandung C ini ya. Namanya cuplikan itu berat kotor ya. Jadi kalau dikatakan 6 gram cuplikan mengandung C, itu enggak 6 gramnya itu C. Ya, kalau kita lihat opsinya di sini enggak ada 100% ya. Berarti di sini massa C-nya itu ya pasti di bawah dari 6 gram. Oke, cara mencari C-nya itu biasanya dari CO2. Ya, karena ini kalau senyawa ini tadi dibakar katanya menghasilkan 44 gram CO2, 4,4 gram CO2. Oke, di sini kan yang ditanya adalah persentase massa karbon. Nah, kita harus mencari massa C ini berapa. Nah, itu ya. Nah, mencari massa C itu bisa ada banyak cara. Salah satunya itu adalah kita cari dulu molnya CO2 ya. Berarti massa dibagi mR. Nah, massa CO2 berarti ya. Massanya CO2 adalah 4,4, mR CO2 itu berapa nih? Ya, 16 kali 2, 32, 32 tambah 12 adalah 44 ya. Berarti berapa nih? 4,4 bagi 44 adalah 0,1 mol. Ya, ini molnya CO2. Kita butuhnya massa C, berarti kita cari molnya C dulu. Molnya C dalam CO2 karena di sini C-nya 1, ya udah tinggal 1 kali 0,1 mol ya. Berarti dapatlah 0,1 mol. Sehingga kalau kita cari massanya C, berarti ya tinggal molnya C ya kali AR. Ya, molnya C adalah 0,1 juga nih. ARC adalah 12, berarti 1,2 gram. Oke. Maka ya, berarti persentase massa C dalam cuplikan ya berarti tinggal massa C dibagi massa cuplikan ya, dibagi massa cuplikan dikali 100% ya. Berarti di sini massa C-nya adalah berapa tadi ya? 1,2 ya. 1,2 cuplikannya ada 6 gram dikali 100%. Nah, ini sama artinya dengan 120 dibagi 6 ya persen. Berarti jawabannya adalah 20%. Oke, ya mudah sekali untuk yang soal yang pertama ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, next selanjutnya. Nah, ini suatu cuplikan senyawa PbCO3 X PbOH2. Nah, direaksikan dengan asam sulfat berlebih menghasilkan PbSO4, H2O dan CO2. Ya. Jika gas CO2 yang dihasilkan adalah 0,5 mol per mol PbSO4, nah nilai X itu adalah berapa? Nah, berarti di sini tinggal penyetaraan aja nih ya. Penyetaraan di sini berarti ada PbCO3 ya, PbCO3 X PbCO3 X Pb dalam kurung OH2 ya direaksikan dengan H2SO4 berlebih menghasilkan apa nih? Menghasilkan PbSO4 ditambah apa nih? PbSO4 ditambah H2O ya, ditambah apa lagi? Ditambah CO2. Katanya jika gas CO2 yang dihasilkan CO2 ini kan 0,5 mol nih ya, 0,5 mol per mol PbSO4. Per mol dianggap ini 1 mol ya. Ini mol 0,5 mol dan ini adalah 1 mol. Berarti perbandingannya boleh dikatakan 1:2. Nah, 1:2 ini kita masukkan sebagai koefisien aja. Ya, 2 ini kita masukkan ke sini. Ini 2, ini 1. Ya, ini 2
2 ke sini. Nah, ini 1 ke sini. Oke. Jadi kita setarakan aja nih, ya. Jadi ini kan S-nya berapa nih? Ini S-nya 2. Ya, ini S-nya 2 nih. S-nya 2 berarti ini masih 1 nih, berarti supaya 2 di sini 2. Oke. Terus H-nya di sini 4. Ya. Nah ini kan PB-nya 2 nih. Nah, PB-nya 2 ini udah 1. Nah, supaya jumlah PB-nya 2 berarti di sini X sama dengan 1. Ya. Karena di sini jumlah PB cuma di sini nih, ya. Nah, kalau di sini 1 berarti kan hanya ada 1 kali 2 2, 1 kali 2 2, 2 kali 1 itu ya 2. Ya, berarti 2 tambah 4, ini kan 4 nih. Nah, ini berarti 6. Ya, supaya hanya 6 berarti di sini 3. Ya, apalagi ini yang belum setara. Udah ya, berarti kalau kita ini kan X-nya 1, berarti senyawanya ini kan jadinya PbCO3, ya. Terus X-nya itu 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa nih, ya. Jadi Pb dalam kurung OH2 ditambah 2H2SO4 menjadi 2PbSO4, 2PbSO4 ditambah 3H2O ditambah CO2. Nah, ini kan jadi PB-nya 1 tambah 1 2, ya, di sini PB-nya 2. O-nya 3 nih, 3 tambah 2 kan 5. Ini 2 kali 4 8, 8 tambah 5 13. Ya, ini berarti 2 kali 4 8, tambah 3 kan 11, tambah 2 di sini O-nya nih, berarti 13, ya. Hanya tadi udah ya, hanya 2 tambah 4 6. Ini 3 kali 2 6. Ya, berarti semuanya sudah setara. Berarti nilai X-nya tadi 1, ya. Berarti yang ditanyakan nilai X nih, X-nya tadi adalah 1, ya. Berarti jawabannya adalah yang A, ya. Masih mudah sekali. Ya, kita bahas soal selanjutnya. Nah, di sini soal SBMPTN tahun 2016, ya. Jadi di sini adalah gas X yang merupakan oksida belerang dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, pada kondisi tertentu, reaksi antara 1,5 liter gas H2S, ya, dengan gas O2 berlebih menghasilkan 4,8 gram gas X, ya. Pada kondisi ini 2,8 gram gas N2, ya, memiliki volume 2 liter. Ya, ini. Jadi pada kondisi tertentu reaksi 1,5 liter gas H2S dengan O2 berlebih itu menghasilkan 4,8 liter gas X, ya. Nah, ini berarti ini gas X ini kita bandingkan dengan gas N2. Oke. Jadi kita harus ingat perbandingan koefisien, ya. Perbandingan koefisien itu adalah perbandingan, ya, perbandingan volume gas. Ya, ini perbandingan volume gas. Ya, jadi kalau di situ dikatakan gas H2S itu 1,5 liter, ya, maka gas X, ya, kalau mencari volume X, ya, volume X itu kan tinggal koefisien X, ya, koefisien X dibagi, karena yang diketahui adalah sisa apa tadi H2S, ya, berarti ya koefisien H2S dikali ya volume dari H2S, ya. Koefisien gas X-nya adalah 2, koefisien H2S juga 2, ya, dikali volumenya H2S berapa nih? Volumenya H2S 1,5 liter, ya, berarti 1,5 liter, ya. Nah, di sini, ya, berarti mol X, ya, berarti molnya X dibagi volumenya X itu sama dengan mol dari N2, ya, dibagi volume dari N2. Nah, molnya X nih, molnya X berapa? Molnya X masanya kan 4,8 nih, 4,8 dibagi, nah, yang ditanya, ya, dibagi mRx dibagi lagi volumenya X tadi berapa? 1,5 liter, 1,5 sama dengan molnya N2. Molnya N2 adalah
2,8 dibagi 28 dibagi volumenya N2 ya. Volumenya N2 adalah 2 liter ya. Berarti kan ini sama aja dengan 4,8 dibagi MR dari X dikali 1,5 sama dengan ya 2,8 dibagi 28 dikali 2. Ini boleh kita sederhanakan nih ya. 2,8 dengan 28 kan berarti 28 10 nih ya. Kemudian mana lagi nih yang bisa disederhanakan? Nah, ini sama-sama dibagi 3 ya. 4,8 dibagi 3 itu kan berapa nih? 1,6 ya. Kalau 1,5 bagi 3 itu adalah 0,5 ya. Nah, 1,6 dibagi 0,5 ini berarti berapa nih? Sama aja kali 2 ya. Berarti ini adalah 3 ya, 2. Nah, 3,2 dikali 10 ya. 10 kali berarti kan tinggal kali silang ya. Berarti MR-nya si E yaitu 3,2 kali 10 kali 2 ya. Berarti berapa nih? 32 kali 2 64 ya. Satuan MR itu gram per mol, tapi di situ nggak diminta satuannya ya. Jadi jawabannya ini ya. Jadi jawabannya 64 adalah yang D ya. Oke, semoga bermanfaat pembahasan dari Mr. Sugeng ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-teman yang membutuhkan ya. Oke, semoga adik-adik sukses di UTBK ya dan mendapatkan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, Mr. Sugeng akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.